sudah ada bantuan dari desa kah? Minimal support dari desa sudah ada itu? Bisa sudah ada. Dalam bentuk apa itu supportnya? Mendapatkan pekarangan rumah. Ya kan pekarangan rumahnya sendiri kita ini Pak. Jadi memang untuk kendala atau kesulitan di lapangan itu sangat bervariasi Pak. Ya. Jadi tentunya kembali pada karakteristik daerah itu sendiri. Halo, sekarang saya berada di salah satu greenhouse petani, kelompok tani apa namanya Pak? Matahari Bangsa Mandiri. Kelompok tani Matahari Bangsa Mandiri yang ada di Tike, Desa Pajalele. Kelompok tani Matahari Bangsa tapi berbasis mandiri. Kelompok tani Matahari Bangsa berbasis mandiri. Ya, kita mau bincang-bincang lepas bersama beliau-beliau semua. Di sini ada Pak Yonatan sebagai penyuluh mendampingi petani sini, dan ada yang mewakili petani Pak Kahar. Saya mau bincang-bincang dulu sama Pak Yonatan sebagai penyuluh. Pak Yonatan sudah berapa lama Bapak ini mendampingi kelompok tani yang ada di sini? Ya, kami memulai kegiatan ini di tahun 2021 kemarin Pak. Dengan beberapa edukasi yang kami sampaikan ke masyarakat. Akhirnya kami sepakat dengan Pak Kahar, kami mulai melakukan atau mulai mengerjakan lokasi ini dari foto nol istilahnya, dari titik nol sampai pada sekarang ini sudah selalu berjalan. Itu yang kami lakukan Pak selama mulai dari bulan 8, 9 sampai hari ini. Begitu Pak. Oh gitu. Ngomong-ngomong ini Pak, ini kan terkait tupoksi penyuluh ini, itu bagian dari tupoksi penyuluh ya, mendampingi mulai dari proses awal sampai hari ini kelihatan. Apa sih sebenarnya tupoksi penyuluh itu Pak? Ya, kalau kita berbicara mengenai tupoksi penyuluh Pak, memang sangat masuk dalam konteks ini membina, karena tupoksi penyuluh itu ada 3 fungsi di dalamnya, yaitu merubah keterampilan petani, pengetahuan, bahkan pola pikirnya atau mindset yang dirubah. Nah, inilah salah satu tupoksi penyuluh yang sangat berkenaan dengan apa yang ada di lapangan. Kira-kira begitu gambaran tupoksi penyuluh. Makanya kami terus mengedukasi sampai hari ini Pak Kahar sudah sepakat bahwa dia akan terus melakukan pemanfaatan pekarangan apapun itu yang terjadi, walaupun memang kondisi saat ini dia melakukan dengan secara mandiri Pak, tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Kira-kira begitu. Oh, Pak Kahar ini tanpa bantuan dari pemerintah ya? Tanpa bantuan sama sekali. Tanpa bantuan sama sekali. Jadi ini didampingi oleh Pak Yonatan, dia tidak bawa apa-apa ke sini ya? Tidak bawa apa-apa. Ini sudah ada penghasilan Pak dari ini, maksudnya sudah ada hasil panen yang kita lakukan dari hasil pertanian ini. Kalau hasil ya sudah ada sedikit-sedikit karena baru pemula ini. Intinya untuk kebutuhan keluarga sudah terpenuhi ya? Untuk keluarga ya sudah alhamdulillah terpenuhi. Oh, sudah ada yang dijual ke pasar begitu? Ya, kalau ke pasar sudah ada. Sudah ada ya? Sudah pernah hasil panen itu dijual ke pasar? Ya, sudah. Wah, lumayan ya, luar biasa. Selain kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga itu sudah ada ke pasar. Iya. Oh gitu. Ya, lanjut lagi Pak Yonatan sebagai Ya, Pak. penyuluh. Ini kira-kira, ini kan ada saya lihat hidroponik. Ini kan ya kalau kita mau simpulkan ini kolaborasi ya istilahnya, kolaborasi konvensional dengan hidroponik. Ya. Ada nggak kelebihan tersendiri antara hidroponik dengan konvensional? Apa? Oke. Ya, jadi ya namanya dunia pertanian tentunya memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan.
dua-duanya ini memang tetap kita lakukan karena hidroponik, apalagi metode sistem menggunakan pipa yang medianya kecil, tentunya dia tidak mampu menanam tanaman yang besar. Notabene-nya tanaman seperti cabai, kemudian timun dan kacang panjang, dia tidak mampu menanam itu. Yang dia mampu tanam hanya mungkin selada, juga pakcoy dan sawi caisim dan lain sebagainya. Tapi makanya tanaman yang besar kita coba melakukan di konvensional, Pak. Kurang lebih gambarannya begitu. Intinya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa konvensional dengan hidroponik ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ya. Siap. Iya. Terus Pak Kahar, ini kan berapa orang kita menggarap ini, Pak? Ini kan keluarga murni memanfaatkan lahan pekarangan keluarga ya, istilahnya. Berapa orang kita menggarap ini di sini keluarga ini? Kadang 3 orang, kadang 4 orang. Oh, 3-4 orang ya. Itu keluarga semua ya. Jadi tanggapan masyarakat di sini Bapak melakukan ini, apa tanggapan masyarakat sekitar? Tanggapan ya lumayan. Baik semua ya. Sudah ada bantuan dari desa kah? Minimal support dari desa sudah ada itu? Kalau desa sudah ada. Dalam bentuk apa itu supportnya? Pokoknya ya memanfaatkan pekarangan rumah. Ya kan pekarangan rumahnya sendiri kita ini, Pak. Maksudnya desa memberikan motivasi begitu ya. Baik memanfaatkan pekarangan rumah ya. Oke, sip. Harapannya Bapak, kira-kira apa harapannya Bapak terkait ini dari untuk pemerintah? Terkait apa yang kita lakukan ini? Pemerintah. Iya. Pemerintah desa misalnya. Ya kalau kami ya apa ya? Cuma minta dukungan terus. Iya. Ya dukungan itu banyak ya, dukungan material, ya minimal pasar saja ya. Masyarakat desa sini fasilitasi saja. Atau kerjasama sama BUMDes boleh ya? Minimal begitu ya, diharapkan untuk kepala desa. Kedepannya, Pak. Iya, ke depan. Luar biasa nih Pak Nathan, hasil dampingannya. Ini kan sebenarnya kalau ini terus bisa dilakukan oleh teman-teman penyuluh ini luar biasa karena memang permintaan pasar yang saya lihat untuk hortikultur ya. Ya, hortikultura. Itu, ya hortikultura, sayur-sayur lah secara Meningkat, khusus. ya. Itu sangat meningkat dan kita ini mendatangkan dari luar malah. Saya biasa itu riset kecil-kecilan subuh itu Pak. Itu ada berapa mobil itu biasanya itu dari luar ternyata yang digandeng-gandeng itu ternyata sayur-sayur dari luar. Nah kalau ini mampu kita gerakkan mulai dari sini ya luar biasa. Pak Nathan selain mendampingi ini tentu pasti ada kesulitan-kesulitan sendiri mendampingi petani. Kira-kira bisa cerita enggak apa kesulitannya biasa? Ya. Jadi memang untuk kendala atau kesulitan di lapangan itu sangat bervariasi, Pak. Iya. Jadi tentunya kembali pada karakteristik daerah itu sendiri. Nah, dari beberapa hasil dari edukasi kami di lapangan, memang awal-awal di tahun saya bertugas di sini masih banyak penolakan tentang itu. Tapi penolakan itu saya merasa bahwa itu adalah tantangan untuk saya sebagai seorang penyuluh, harus terus memberi edukasi karena saya paham bahwa masyarakat belum paham tentang itu. Maka hadirlah kami untuk terus mendorong menyampaikan itu bahwa ini adalah kebutuhan dasar, baik itu kita di rumah tangga maupun ya mungkin pemenuhan pasar ke depan, itu yang bisa kami gambarkan. Sehingga memang kendala yang kami alami itu banyak yang hari ini menanam, besok udah nanam lagi, tapi memang dia terus mengharap untuk dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau menurut kami hari ini sebaiknya itu hanya berupa dukungan, bukan bantuan. Kira-kira begitu Pak Uci, menurut kami lapangan. Jadi kendala ada, tetap ada kendala, ada tantangan yang kami alami, tapi ya bersyukur bahwa hari ini kita bisa diterima di masyarakat dengan konsep-konsep yang kita bangun secara mandiri ini, Pak. Kira-kira begitu. Secara mandiri dan itu murni ya, murni. Belum ada intervensi apapun ya. Ya, belum ada, Pak. Berarti edukasi dulu yang Bapak lakukan sebelumnya masuk ya. Keren. Harapannya Pak Yonatan sebagai penyuluh ini apa kira-kira terhadap pemerintah?
Iya. Ini kan kalau kita lihat ini, ya ini sebenarnya peluang besar nih buat pemerintah mengangkat salah satu potensi sumber daya yang ada di daerah kita. Apa kira-kira harapannya Pak Nathan sebagai penyuluh Iya, sendiri? terima kasih Pak Uci. Kalau harapan yang ditanyakan ke kami tidak begitu banyak. Yang kami harapkan adalah memang potensi yang harus kita mampu membaca, potensi apa yang harus kita gali di desa kita sendiri. Nah, harapan kami pembaik pemerintah desa atau OPD yang terkait selaku bapak angkat dari petani-petani mandiri ini, seperti sekarang ini Pak Uci kan selain menanam kita juga membuat media tanam seperti pembuatan kompos dari janjang kosong, kelapa sawit dan beberapa kotoran ternak. Tetapi memang kendala yang didapat oleh Pak Kahar ini adalah mesin alat pencacah komposnya. Nah, itu. Jadi dukungan itu yang kami harapkan ke depan, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten untuk melihat apa kebutuhan yang harus didukung ke masyarakat itu sendiri. Kira-kira begitu harapan kami ke depan. Ya minimal di dukungan alat lah ya. Ya. Ini kan memanfaatkan limbah lah istilahnya. Janjang kosong. Kalau semacam ukuran ini kan masing-masing tempat ini beda tekstur tanahnya. Ya. Ada enggak harapannya juga terkait alat apa misalnya? Iya. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai tanah, tentunya kita banyak membutuhkan alat-alat pendukung. Karena tidak bisa serta-merta kita hanya menganggap bahwa tanah ini bagus, baik itu dari pH tanahnya, pH airnya dan lain sebagainya. Nah, inilah juga harapan kami ke depan bisa difasilitasi untuk difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa menganggarkan atau bagaimana caranya bisa mengadakan alat itu Pak, kira-kira begitu, supaya kita betul-betul paham maunya tanah kita ini apa begitu. Oh iya. Ya intinya memang harus ada sinergitas pemerintah sendiri. Siap. Nah, sekaitan dengan itu, yaitu harapannya Bapak Yonatan sebagai penyuluh, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan ya. Siap. Karena memang itu murni salah satu faktor pendukung sebagai penunjang untuk meningkatkan potensi yang ada. Ya saya pikir itu Pak Kahar, mudah-mudahan sukses ke depan. Pak Yonatan juga. Siap. Mudah-mudahan sukses ke depan. Ini menjadi pilot bersama teman-teman penyuluh itu sendiri. Ya cukup keren sekali ini, karena tanpa intervensi dari pemerintah. Pak Yonatan ini kan sebenarnya mewakili pemerintah nih. Ya, cuman Pak Yonatan membawa kesadaran di masyarakat itu sendiri bahwa sebenarnya kita bisa melakukan ini loh tanpa intervensi dulu. Nanti kita lihat di mana yang bisa kita bangun mitra dukungan itu sendiri, termasuk alat itu tadi kan. Luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa kembangkan di tempat lain. Amin Pak. Oke, cukup sekian. Inilah bincang-bincang lepas kami dari greenhouse yang dimiliki oleh Pak Kahar, dibina langsung oleh Pak Yonatan sebagai penyuluh. Terima kasih.